Alhamdulillah. Eh, Terima kasih kepada Bunda yang sudah hadir di pertemuan hari ini ya. Di pagi hari ini, di hari Sabtu ya, tanggal 19 Juli 2025. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi karena sebelumnya kita sudah bertemu ya Bunda ya. Kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sesi pertemuan orang tua yang selanjutnya membahas bagaimana nih sistem kelas yang lagi ya. Kemudian ada kelas apa aja. Kemudian nanti bagaimana pembagian desain itu. Nanti tentunya akan dijelaskan oleh kakak-kakak tutor nih yang sudah hadir ya. Di sudah hadir juga nanti akan menjelaskan sedikit dan juga akan ada sedikit sambutan dari beliau. Gitu. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan yang akan kita bahas mengenai kelas yang ada di Sahabat Indonesia. Nah, ya Bunda, mari kita melafazkan basmalah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini berjalan dengan baik ya dan tidak ada hambatan. Oke, nah ya Bunda, tadi yang sudah Kak Aul jelaskan tadi nih, kita akan mendengarkan nih perjenjang ya, perjenjang itu bagaimana Kak? Di setiap kelas ya, ada kelas PAUD sampai TK, ada kelas Jubair itu setara kelas 1, 2, 3 SD, kayak Bunda ya. Kemudian ada kelas Bukhari, yaitu kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Kemudian ada Salahuddin, yaitu kelas SMP 1 sampai 3. Kemudian ada Muhan di pembahasan kelas masing-masing atau terpindah. Kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Ibu CEO kita. Silakan kepada Ibu CEO, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali saya di kesempatan pagi hari ini yang cerah ya. Kalau di Cicalengka cerah nih. Kalau di Ayah Bunda, cuacanya lagi bagaimana pagi ini? Paling Alhamdulillah cerah. dah. Alhamdulillah cerah ya, mudah-mudahan semuanya cerah ya dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kelimpahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali Amin. saya di kesempatan pagi ini bisa bersama-sama dengan ayah bunda semua. Kita akan kembali memanaskan mesin belajar kita gitu ya. Nah, menemani tumbuh kembang putra-putri kita gitu dengan aktivitas yang bermakna gitu. Setelah sebelumnya tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Aul, sebelumnya kita sudah eh, berjumpa ya Sabtu lalu ya. Nah, hari ini alhamdulillah dikasih kesempatan lagi untuk bersama-sama. Eh, Lebih tepatnya untuk hari ini tuh kakak-kakak mungkin akan lebih menjelaskan detail kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama selama 6 bulan ke depan. Seperti itu ya, ya Bunda. Nah, sedikit saja yang akan saya sampaikan karena nanti banyaknya mungkin dengan kakak-kakak bahwa Sahabat Anak Indonesia itu berada di bawah Yayasan Fizilalil Ilmi gitu ya. Nah, kita hari ini tuh akan sama-sama berkenalan sedikit gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Kenapa sih namanya itu yayasannya Fizilalil Ilmi gitu. Jadi Fizilalil Ilmi itu artinya kita bersama-sama berada di bawah naungan ilmu gitu. Nah ini tuh sebuah keadaan gitu ya. Kalau di dalam frasa bahasa Arab itu ini sering dikaitkan dengan tafsir Al-Quran dari salah satu tokoh yang sangat luar biasa yaitu Sayyid Qutb gitu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa makna gitu ya. Fizilalil itu berarti menggambarkan bahwa kita itu
menjadikan ilmu tuh sebagai pelindung dan pedoman dalam menjalani kehidupan kita gitu. Kemudian ilmunya itu sendiri adalah merujuk pada pengetahuan, khususnya di sini kami menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai, kalau bisa dibilang, adalah sumber utama gitu ya, sumber utama dalam aktivitas pembelajaran kita. Nah, sehingga kalau bisa kita ambil secara keseluruhan, arti Fizilal ilmi ini merujuk kepada bagaimana kondisi kita sebagai orang tua, itu kita akan hidup dalam naungan dan bimbingan ilmu, gitu ya. Kita menjadikan ilmu itu menjadi sumber cahaya dan petunjuk dalam setiap langkah kita. Tidak peduli bagaimana dulu misalkan kita pernah mengalami pengasuhan, gitu ya, atau misalkan dulu kita pernah punya persepsi-persepsi sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita mulai lagi, kita nolkan lagi diri kita gitu ya. Kemudian nanti kita hadapi anak-anak itu sepenuhnya dengan bimbingan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan sunnah yang sudah diberikan sebagai petunjuk hidup kita gitu. Sehingga mudah-mudahan putra-putri kita yang pada saat ini menjadi amanah ada dalam pengasuhan kita, ini mereka bisa dibesarkan dengan fitrah gitu ya. Kemudian bisa kita kembalikan lagi gitu kepada jalan yang seharusnya, bahwa mereka bersama-sama dengan kita itu bukan nurut keinginan kita ya. Tapi kita bantu mereka untuk mengikuti dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita tuh cuman perantara aja gitu ya. Sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk gitu ya, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga eh, kebersamaan kita dengan mereka semata-mata untuk menjaga fitrah keimanan yang sudah ada dan menambahkan keadaan baik di antara mereka sehingga nantinya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah gitu ya, diberkahi kehidupannya, seperti salah satu kutipan di dalam Al-Quran, Nabi Yakub itu paling takut gitu ya meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu bukan artinya harus kita warisi dengan kekayaan, dengan harta yang banyak gitu. Tetapi kita warisi dengan keimanan dan ilmu pengetahuan yang baik gitu. Mudah-mudahan kita tuh menjadi salah satu di antara umat Rasulullah SAW yang Allah berkahi keluarganya dengan sakinah mawadah warohmah dan anak-anak kita menjadi penyejuk mata di dunia dan kelak di akhirat kita bisa berjumpa lagi, berkumpul bersama-sama di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ayah Bunda sekali lagi untuk kehadirannya. Mudah-mudahan setiap pengorbanan Ayah Bunda ya, setiap aktivitas yang dilakukan, setiap kepingan uang yang di apa ya namanya diinvestasikan gitu ya, diinvestasikan ini karena bukan beban ya, diinvestasikan untuk pendidikan putra-putri kita, ini tercatat sempurna di sisi Allah sebagai amal baik kita ya, amal soleh solehah kita. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada Kak Awul sebagai moderator. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ini atas penjelasannya, pembahasannya mengenai izin ilmi ini. Nah, ya Bunda, eh, kami ucapkan juga ya, selamat bergabung, selamat menjadi bagian dari kami selama 6 bulan ke depannya. Insya Allah nanti jika ada yang Bunda tidak paham, jika ada yang Bunda bingung ya, nanti boleh tanyakan kepada kami selaku admin saya atau misalnya kakak-kakak tutor yang nanti akan mendampingi Bunda selama 6 bulan ke depan ya. Jadi jangan ragu kalau misalnya ada yang memang mau ditanyakan juga ya. Itu. Nah, kemudian kita akan mendengar penjelasan mengenai eh, jenjang kelas jenjang Bukhari dan Salahuddin ya.
dari oleh kakak Aldi. Nah, Bu Ayah Bunda nanti yang anandanya nih yang ada di kelas 4 sampai 6 dan di SMP ini dipegang oleh Kak Aldi ya. Nah, nanti bisa menghubungi Kakak Aldi kalau misalnya ada apa-apa atau misalnya menanyakan tentang perjadwalan, nanti boleh menanyakan ke Kakak Aldi. Nah, waktu dan tempat saya persilakan kepada Kakak Aldi. Baik, Kakak Aul, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah dan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di Zoom hari ini ya, dengan kegiatan Stadium General, yang dimana insya Allah hari ini Kakak Aldi akan menjelaskan sedikitnya dulu Bunda ya, terkait apa saja akan kita laksanakan gitu ya, bersama Kakak Aldi gitu di kelas Bukhari dan Salahuddin, untuk pembelajaran ke depannya ya, bersama Ananda nanti. Nah, sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Umi Diah juga ya, bahwasannya kita akan memompa kembali nih semangat kita ya, kesabaran kita, kekompakan kita, kerjasama kita untuk membersamai Ananda dalam kegiatan pembelajarannya selama 1 semester ini ya. Seperti itu. Nah, yang pertama ya, Bunda, kita akan sama-sama mengenal terlebih dahulu nih kelas apa saja yang ada di jenjang Bukhari Salahuddin ya. Nah, jadi kelas yang pertama itu tentu adalah kelas presentasi ya, yang biasanya uh, selalu kita laksanakan ya, atau dilaksanakan pada setiap hari Selasa ya. Itu setiap jenjangnya ada kelasnya Bunda ya, giliran gitu. Jadi misalnya contoh kelas Bukhari 4 dulu, lalu dilanjut dengan kakak-kakaknya ya gitu. Seterusnya sampai Salahuddin 9 seperti itu. Lalu di sini juga kelebihan SAI juga kita memberikan kelas BK-nya juga Bunda ya, baik itu untuk kelas Zubair, kelas Bukhari ya, lalu juga kelas Salahuddin juga insya Allah akan ada kelas BK-nya. Nah, sebagai kita juga ya pondasi Ananda ya, pondasi iman dan takwanya, insya Allah di SAI juga menyediakan kelas Titel Muslim plus kelas Sirah nanti ya, yang akan menambah khazanah ilmu Ananda ya dari kegiatan agama Islamnya gitu ya, sebagai pondasi tadi takwa dan imannya, belajar tentang adab-adab ya, fikih, hadis insya Allah juga akan diberikan di SAI. Lalu insya Allah nanti juga bertemu lagi dengan Kakak Aldi di kelas pengembangan media presentasi, kelas pengembangan menggunakan teknologi ya, insya Allah nanti juga akan sama-sama ya di kelas Bukhari Salahuddin itu mengenal bagaimana kita menggunakan teknologi sebaik mungkin. Karena sejatinya di zaman sekarang itu kita tidak akan luput dari teknologi ya. Bahkan sekarang pun kita menggunakan Zoom, ini adalah salah satu teknologi yang sangat Masya Allah ya bisa kita gunakan. eh, kita berbeda tempat, berjauh-jauhan, tapi kita bisa tetap bersama-sama ya dalam kegiatan Zoom hari ini. Nah, pasti ayah bunda juga ya, selain ada kelas pembelajaran kelas online, lalu kelas-kelas tadi yang sudah kakak jelaskan juga. Nah, Ananda juga harus senantiasa ya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawabnya apa aja Kak Aldi gitu ya. Nah, yang pertama sudah pasti sebelum kita mengisi evaluasi pekanannya ya, Ananda juga harus mempelajari materi terlebih dahulu ya di pekan sebelumnya. Contohnya, pekan kemarin atau pekan ini kan sudah mulai mempelajari pekan 1 ya. Nah, jadi nanti pada saat Ananda itu masuk kelas presentasi untuk membuat media presentasi di pekan 1, Ananda sudah mempelajari materi-materi yang akan mereka sampaikan ya. Jadinya dipelajari terlebih dahulu agar nanti pada saat Ananda menyampaikan isi dari presentasinya, Ananda sudah memahami nih bagaimana konsep dari materi tersebut. Nah, selain untuk menyiapkan di kelas presentasi juga, Ananda juga kan setelah belajar di rumah ya mengenai materi yang sudah ada di classroom, itu sebagai nanti latihan ya, sebagai latihan Ananda atau sebagai pengingat Ananda untuk bisa mengerjakan latihan pekanannya sebagai evaluasi dari eh, Ananda di kelas Bukhari ya dan Salahuddin. Dan insya Allah juga nanti ada beberapa kegiatan yang memang akan Kakak Aldi minta untuk direcord ya oleh Ayah Bunda sebagai nanti evaluasinya. Contohnya
kegiatan seperti olahraga, kegiatan bersama orang tua di rumah, nanti Kak Ali juga akan meminta ya untuk entah itu video atau foto dokumentasi kegiatan tersebut itu sebagai evaluasi juga Ananda eh, perkembangannya ya di rumah bersama ayah bunda karena sejatinya selain di SAI itu mempelajari dari materi pembelajaran umumnya ya agamanya atau BK-nya kita juga di sini ingin tuh ayah bunda dan anak-anak tuh mempererat gitu ya eh, koneksi antara orang tua dan anak gitu agar anak-anak juga di rumah itu nyaman bersama orang tua ya nyaman bersama ayah bunda juga gitu. Agar nanti pada saat proses pembelajaran perkembangan Ananda itu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti itu. Nah, tadi yang sudah Kakak jelaskan juga, nanti Ananda diharapkan hadir pada kelas online yang sudah disiapkan atau disediakan oleh SAI ya, dan mematuhi adab yang ada. Nah, jadi nanti insya Allah juga jadwal akan Kakak Ali kirimkan ya di grup masing-masing. Nanti Kak Ali juga akan saya screen jadwal keseluruhan kelas ya yang ada di SAI. Namun agar tidak membingungkan nanti, Kak Ali akan share juga dua versi kelas yang memang semua kelas dari mulai kelas TK sampai muhandis dan kelas yang memang jadwal kelasnya itu untuk Bukhari dan Salahuddin saja gitu ya. Nah, di sini juga Kakak Ali menekankan kembali pada ayah bunda di saat Anda nanti masuk kelas online ya atau kelas Zoom ya seperti kelas-kelas BK atau kelas presentasi semua kelas itu diharapkan mematuhi adab ya. Yang paling dasar adalah masuk tepat waktu yang pertama meskipun Zoom-nya belum di apa belum diterima ya ke dalam ruangan Zoom-nya atau masih menunggu diharapkan Ananda sudah ada di ruang tunggu Zoom atau ruang tunggu kelas online di waktu yang sudah ditentukan. Contoh kelasnya jam 9 sudah ada jam 9 atau sebelumnya ya. Itu kita mengajarkan Ananda untuk bagaimana disiplin ya gitu bertanggung jawab dalam kegiatan yang memang sedang mereka lakukan gitu. Dan yang berikutnya adalah eh, untuk senantiasa ya menyiapkan pakaian yang rapi ya untuk Ananda. Untuk laki-laki menggunakan baju berkerah ya, bebas misalnya mau baju apa kemeja yang polos atau misalnya mau baju yang seperti Kakak Aldi ya menggunakan batik juga tidak masalah ya atau Kak Aldi belum ada nih baju berkerah boleh menggunakan baju koko ya yang terpenting tidak menggunakan baju kaos ya jadi agar Ananda juga paham nih adab di kelas pun ada meskipun kelas online ya seperti itu dan ke bawahan itu ya menggunakan celana panjang ya yang rapi untuk laki-laki dan untuk perempuan menggunakan hijab dan pakaiannya menutup aurat ya, ayah bunda. Jadi nanti selain kita belajar eh, pembelajaran umum ya dan lain sebagainya, kita juga belajar bagaimana anak-anak tuh bisa mematuhi adab yang ada ya, meskipun hanya kelas online seperti itu. Lalu yang berikutnya, insya Allah pasti dari setiap kelas yang sudah Kakak Ali tadi jelaskan, akan mendapatkan rapot ya. Contohnya di kelas Kakak Ali, di kelas Bukhari Salahuddin, lalu di kelas yang pengembangan media, jika Ananda mengikutinya, insya Allah akan mendapatkan rapotnya juga ya. Dan mendapatkan hasil evaluasinya ya setiap dari akhir semester sebagai penanda bahwasannya kita mengetahui nih perkembangan anak kita tuh sampai mana ya dan bisa menjadi bahan evaluasi sama-sama ya, baik itu buat kakak Ali sebagai tutor maupun bunda di rumah sebagai orang tua seperti itu. Jadi jangan lupa ya untuk mengingatkan Ananda mengisi latihan pekanan, mengirimkan tugas-tugasnya, dan mengerjakan UTS maupun UAS di tengah maupun akhir semester. Oke, berikutnya. Nah, insya Allah ya, benefit yang akan didapatkan ya di SA itu eh, yang pertama adalah skill ya. Nah, karena apa? Kak Ali menjelaskan skill. Insya Allah, Kak Ali juga sama-sama belajar ya. Ananda belajar kepada Kak Ali juga belajar kepada Ananda juga. Kita sama-sama belajar bagaimana kita juga akan memberikan skill yang baru ya kepada Ananda. Contohnya itu di kelas live yang bisa dilaksanakan oleh Kakak Amel ya bersama-sama seluruh jenjang itu, misalnya kelas cooking cooking class ya yang dimana itu bisa meningkatkan skill bagaimana mereka memasak ya, terus berkoordinasi dengan bunda di rumah. Itu salah satu soft skill yang memang sangat diperlukan ya untuk Ananda ya, sebagai nanti mereka juga bisa lebih mandiri
Nah, lalu yang berikutnya, contohnya di kelas Kakak Aldi, nanti di kelas pengembangan media, anak-anak juga mendapatkan skill bagaimana menggunakan teknologi ya di zaman yang serba teknologi saat ini. Insya Allah kita juga akan menyediakan kelas yang menyenangkan ya, yang beragam, yang dapat diikuti oleh Ananda dari semua jenjangnya. Nah, dan yang pasti kita akan memberikan materi Islamik ya, insya Allah seperti kelas Sirol, Little Muslim ya, kelas hadis, kelas fikih, TTQ, insya Allah akan diberikan di SAI ya, sebagai perkembangan Ananda ya, agar lebih maksimal nih kita mendapatkan benefit yang ingin kita dapatkan ya, seperti itu. Nah, selain pembelajaran yang tadi yang jelas sama Kakak Aldi ya, Insya Allah di SAI juga akan ada kelas BK-nya juga sebagai nanti membantu perkembangan Ananda ya, mengenali dirinya, mengenali potensinya, memotivasi dirinya ya. Karena sejatinya Ananda juga akan masuk nanti ke dunia masyarakat ya, yang sangat luas, bertemu dengan berbagai macam eh, manusia yang berbagai macam sifat ya gitu agar nanti anak-anak juga bisa mempersiapkan dirinya lebih mandiri, lebih bisa bersaing ya, lebih bisa mengenal dirinya. Nah, insya Allah nanti di kelas BK pun akan diberikan materi-materi yang bisa bermanfaat bagi Ananda ke depannya. Salah satu contoh yang sudah dilaksanakan adalah membuat pohon karir ya, terus juga membuat pamflet atau poster tentang stop bullying ya. Ini juga sangat penting buat Ananda mengenal bahwasannya kita juga harus bisa menghargai, bisa menyayangi ya dan bisa memberikan simpati empati kepada sama manusia ya. Maka dari itu insya Allah nanti kita akan sama-sama Bunda ya untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada Ananda. Nah, untuk di tahun sekarang, insya Allah nanti ya khususkannya untuk kelas Kakak Ali, kelas Bukhari dan Salahuddin, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan Discord ya. Nah, Discord ini juga hampir sama seperti Zoom, namun ada beberapa ruangan chat yang bisa kita gunakan, ruangan voice yang memang banyak sekali bisa kita gunakan juga ya. Nanti kali insya Allah akan share screen juga untuk awalan saja ya, pengenalan kepada ayah bunda. Sebetulnya Kak Aldi itu ingin bertujuan semua ayah bunda di sini ya, semua jenjang itu bisa mengenal Discord ini ya gitu. Karena banyak sekali ya kekhawatiran kita terhadap teknologi ini. Anda itu lebih pintar menggunakan teknologi ya, baik itu menggunakan Discord, WhatsApp gitu kan ya, atau games-games luar sana. Nah, Kak Aldi itu ingin mengenalkan juga pada ayah bunda kita juga harus pintar nih menggunakan teknologi ya. Jangan hanya ananda kita yang pintar, tapi kita juga minimal mengetahui fungsi positif dari aplikasi atau teknologi yang sedang sekarang digunakan oleh ananda ya. Seperti itu. Contohnya Discord ya, Canva gitu, Padlet ya nanti akan kali contohkan gitu sebagai media membantu proses belajar dan mengajar di rumah ya bersama ananda seperti itu. Kali izin saya skin ya untuk tampilan Discord nanti akan digunakan di kelas Bukhari Salahuddin khususnya ya gitu. Nah, jangan khawatir untuk ayah bunda yang di jenjang lain pun nanti kita akan sama-sama belajar ya bersama Kakak Aldi. Nah, ini Bunda tampilan Discord ya, tampilan aplikasi chat plus aplikasi seperti Zoom Meeting juga ya, yang nanti bisa digunakan oleh Ananda ya sebagai media pembelajarannya juga ya. Nanti di kelas Kak Aldi, pengembangan media akan menggunakan Discord sebagai sarana Zoom-nya ya gitu. Nanti digunakannya di sini nih, di kelas Kakak Amel ya, kelas Kakak Aldi. Sama seperti Zoom, namun di sini sudah banyak sekali apa fitur-fitur yang lebih eh, ini ya yang lebih baik lagi gitu. Contohnya bisa mengirimkan chat, bisa mengirimkan tugas ya, foto, file gitu ya di sini tuh. Nah, insya Allah di sini juga Kakak Ali sudah memberikan aturan-aturan ya dan batasan-batasan kepada Ananda. Yang pertama itu Ananda hanya bisa mengakses beberapa channel saja yang memang diizinkan. Lalu juga Ananda itu tidak bisa menggunakan fitur games yang ada di Discord ya. Jadi khusus Discord SI ini hanya untuk proses pembelajaran Ananda ya, sebagai apa media untuk kita bisa share screen seperti ini atau misalnya seperti apa
share materi-materi ya hanya untuk seperti itu, tidak digunakan untuk bermain games maupun kegiatan lainnya. Nah, Kali juga diharapkan tadi yang seperti Kali dibilang di awal, bunda-bunda juga bisa mengenal ya, sedikitnya memahami fungsi dari aplikasi yang saat ini sedang ramai digunakan oleh anak-anak ya, seperti itu. Nah, biasanya kan kita kalau upload tugas suka di Classroom ya. Nanti insya Allah Kakak Ali akan mengajarkan juga penggunaan Padlet seperti ini ya Bunda ya. Padlet ini berfungsinya juga sangat banyak gitu. Selain untuk mengumpulkan tugas juga bisa membuat sebuah tampilan pembelajaran Anda itu lebih menarik. Nah, contohnya di sini Kak Kali nanti akan memberikan eh apa pembelajaran ya dengan Padlet ini untuk pengumpulan tugas Ananda. Contoh, Ananda itu akan mengirimkan tugas. Misalnya Kak Kali itu di sini nanti akan memberikan apa instruksi ya. Contohnya di sini nih, peta inspirasi di negara bagian Australia ya, gini. Nah, gunakan peta tip ini untuk mengunggah karya yang relevan dengan lokasi yang kalian pilih dan tambahkan deskripsi singkat mengenai hubungannya dengan pembelajaran. Contoh, nanti itu Ananda akan mengumpulkan tugasnya. Nah, tinggal diklik plus saja, ya, ini sebagai gambaran saja ya. Terus cari nih, peta mana yang akan Ananda pilih. Contohnya, kali ini memilih Bandung ya. Klik kota Bandung paling atas, misalnya pilih nanti filenya mana, mau foto, mau dokumen ya, atau video boleh silahkan. Nanti deskripsinya dituliskan nama siapa, contohnya tuh namanya Kakak Aldi ya, Kak Aldi, terus koma, nilainya berapa ya, dan tugas apa yang akan dikumpulkan, misalnya gitu kan ya. Setelah dirasa cukup ya untuk deskripsi dan tugasnya, bisa dipublikasikan. Nanti akan muncul di Bandung gitu. Tidak hanya terbatas hanya di Indonesia saja, nanti juga Ananda itu bisa mengumpulkan tugas di negara-negara yang mereka pilih. Tujuannya apa Kak Aldi untuk belajar Padlet ini? Tujuannya agar anak itu tidak bosan ya dalam pembelajaran maupun mengumpulkan tugasnya. Biar semangat mengumpulkan tugasnya, biar semangat juga belajar di rumahnya karena ternyata mengenal sesuatu yang baru itu adalah uh, memicu ya, memicu dari inisiatif dan motivasi mereka untuk terus uh, apa ya, terus belajar gitu ya, belajar hal baru tuh memompa mereka, semangat mereka untuk terus belajar gitu ya. Namun mudah-mudahan dengan aplikasi Padlet, Discord ini juga bisa nanti membantu Ananda juga mengenal beberapa fitur-fitur teknologi yang sekarang sedang ramai digunakan seperti itu ya. Nah, selain dari Padlet ini juga bisa mengumpulkan tugas ya, Padlet ini juga sangat banyak manfaatnya ya. Bisa menggunakan Padlet ini tuh juga bisa menggunakan dengan membuat nih timeline seperti ini ya, sejarah media presentasi gitu. Atau misalnya membuat seperti pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti akan dijawab oleh Ananda ya, sangat banyak sekali fiturnya. Nanti akan Kakak Ali ajarkan secara perlahan kepada Ananda yang mudah-mudahan akan bermanfaat nanti kelak ya untuk Ananda ke depannya. Seperti itu. Oke. Terakhir ya di Kakak Aldi ya sebagai penutup. Nah, ini perlu diingat ya, ayah bunda, semua pembelajaran dan perkembangan anak itu merupakan tanggung jawab bersama ya antara orang tua, kakak sendiri sebagai tutor, dan Ananda sendiri ya. Ketiganya memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dengan saling bekerja sama, membangun komunikasi yang baik, serta menanamkan semangat belajar yang ikhlas, insya Allah perkembangan dan hasil belajar anak dapat tercapai dengan optimal melalui jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Kak Aldi harapkan di sini, jika ayah bunda ya mengalami kesulitan apapun ya, boleh menghubungi Kak Aldi maupun kakak tutor yang lain ya gitu. Jadi jangan sampai nanti eh, kita nggak ada komunikasi ya gitu. Apapun yang memang sedang apa terkendala oleh bunda ya, baik itu dari device maupun hal lainnya yang memang berhubungan dengan pembelajaran Ananda, boleh langsung komunikasikan kepada tutornya maupun kepada tim SAI seperti itu. Baik, Kakak Aul, mungkin segitu saja di Kakak Ali. Nanti insya Allah kita akan lebih mengenal kelas-kelasnya di hari Senin ya, di kelas orientasi bersama Kakak Ali. Jadi, sekian mungkin dari Kakak Ali. Kakak Ali kembalikan kembali ke Kakak Aul.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kakak Aldi atas penjelasannya mengenai kelas. Ternyata sepanjang itu ya, ya Bunda ya. Masya Allah, banyak aplikasi yang nanti akan Kakak Aldi pasti ajarkan ya Bunda ya, tenang. Kalau misalnya ayah Bunda kebingungan nanti boleh ditanyakan kepada Kakak Aldi secara pribadi ya. Insya Allah nanti Kakak Aldi akan membantu ayah bunda yang kebingungannya. Aduh kak ini anak saya harus pegang aplikasi ini tapi sayanya nggak tahu apa nanti Kak Ali akan bantu ayah bunda ya dan juga adik-adiknya juga tolong awas saja ayah bunda ya di rumahnya anak adik-adiknya atau anak-anaknya karena mau sebesar apapun tapi adik-adik memang masih perlu pengawasan dari ayah bunda ya. Jadi bukan hanya dari kami sebagai tutor dan juga sebagai sekolah yang memfasilitasi mengenai pembelajaran, tapi juga ayah bunda sebagai ayah bunda yang apa yang harus memfasilitasi bagaimana di rumah mengenai pembelajaran Ananda ya. Oke, begitu ya. Nah, terima kasih Kakak Aldi. Nah, kita akan lanjutkan penjelasan untuk kelas muslim ya dari Kakak Fitri. Nah, ini Kakak Fitri baru bergabung dengan kami kembali ya di Sahabat Indonesia, Anak Indonesia karena sebelumnya pernah bergabung dan berhenti dan sekarang bergabung lagi. Alhamdulillah. Waktu dan tempat mungkin saya persilakan kepada Kak Fitri. Mangga. Baik, terima kasih Kakak Awul atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda-Bunda. Eh, Alhamdulillah, di tahun ini saya kembali bergabung dengan Sahabat Anak Indonesia dan saya memegang Muslim Class ya. Eh, di Muslim Class ini ada beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas apa Kak? Boleh di next? Kak Awul? Ya. Eh, Jadi di Muslim Class itu adalah tentang teori dan praktik tentang keislaman. Pertama ada kelas akidah akhlak. Eh, kita akan belajar tentang akidah yang lurus dan akhlak yang mulia melalui kisah-kisah dan juga eh, apa namanya cerita. Kelas ini akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 8. Ya, satu pekan seperti itu. eh Materinya nanti berupa kisah-kisah, kemudian juga akan ada soal dan ada evaluasi juga. Evaluasinya yaitu setiap 3 bulan sekali ya seperti itu. Selanjutnya ada kelas ada kelas apa? Ada kelas tahsin dan tahfiz ya. Eh, Pada hari Selasa pukul 8 pagi dan itu eh, kita akan belajar tentang tahsin juz 30, tahfiz juz 30 dan tahsin ya memperbaiki bacaan Al-Qur'an dengan metode talqin nanti. Selanjutnya untuk Arabic in juz 30 kita akan belajar ini kelas khusus ya, kelas ekskul eh, bagi yang bagi bagi sahabat-sahabat yang mau aja. Kalau tahsin dan tahfiz itu untuk semuanya. Kalau Arabic Juz 30 itu merupakan kelas ekskul. Kita akan belajar tentang bahasa Arab eh, di tentang apa ya? Tentang kosakata bahasa Arab yang ada di Juz 30. Betul. Selanjutnya, selanjutnya di hari Rabu ada kelas hadis-hadis pilihan untuk anak-anak ya, hadis-hadis yang eh, singkat seperti latagdo, walaka, janmah misalnya seperti itu. Jadi disampaikan berupa cerita dan menghafal bersama-sama.
itu di hari Rabu pukul 9 sepekan sekali, dan juga ada kelas fikih di jam 11-nya. Untuk fikih kita akan belajar tentang fikih-fikih harian ya, seperti fikih wudhu, fikih sholat, seperti itu. Selanjutnya di hari Kamis, eh, ini adalah kelas ekstrakurikuler juga. Ada Fun Phonics ya. Ini kelas bahasa Inggris yang diajarkan dengan apa namanya? Kelas belajar bahasa Inggris yang diajarkan melalui metode bunyi-bunyi huruf seperti itu. Jadi eh, kita bukan menghafal kosakata, melainkan eh, apa ya, belajar bunyi huruf sehingga memudahkan kita untuk eh, speaking dan juga listening dan speaking. Kita akan belajar langsung dari karun dan juga lagu anak-anak seperti itu. Selanjutnya udah ya. Ya, demikian dari Kak Fitri. Saya kembalikan kepada Kak Awo. Baik, terima kasih Kak Fitri atas penjelasannya. Eh, Bunda, mohon izin, suara Kak Au sudah terdengar jelas? Bagaimana? Bunda, suara Kak Au sudah terdengar jelas? Jelas tahu. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih kalau begitu ya Bunda. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Fitri atas penjelasannya mengenai kelas muslim ya yang Kak Fitri pegang nanti. Jadi ayah bunda mulai dari tahsin tahfidz, hadis, kelas menulis hijaiyah, akidah dan fikih itu nanti akan dipegang oleh Kak Fitri. Juga nanti kalau ayah bunda Ananda ada yang mengikuti kelas bimbel yaitu kelas Panpunik dan Arabik Izduz 30 itu nanti akan bertemu lagi dengan Kak Fitri ya bunda ya. Nanti akan apa ditutori kembali dengan Kak Fitri gitu ya. Jadi kalau misalnya ayah bunda nanti anandanya minat untuk masuk kelas bimbel Fanpun dengan Arabik ini, boleh nanti silakan hubungi admin ya. Nanti akan admin jelaskan lebih jelasnya. Nah, yang terakhir nih ayah bunda, kelas yang paling kecil-kecil ya. Nih, yang paling ditunggu nih. Ada kelas PAUD dan TK dan juga kelas Dubair. Kelas Dubair itu setara kelas SD kelas 1 sampai kelas 3 ayah bunda ya. Nah, ini yang anandanya di kelas Dubair dan kelas TK juga PAUD dan nanti akan di tutori oleh Kakak Amel atau didampingi oleh Kakak Amel ya. Nah, Kakak Amel ini kemarin-kemarin di grup WhatsApp sudah kenalan ya dengan ayah bunda dan juga sudah bertemu juga dengan ayah bunda di Zoom waktu itu ya. Nah, ini akan mendampingi ayah bunda nanti di jenjang kelas PAUD TK dan juga Zubair. Nah, kalau begitu kita dengar penjelasan dari Kakak Amel. Waktu dan tempat Kakak Awul persilakan kepada Kakak. Baik, terima kasih Kakak Aul atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda yang sudah bergabung di Zoom pagi ini ya, di meeting Stadium General Batch 30 Sahabat Anak Indonesia. Oke, tadi juga sudah diberitahukan oleh Kakak Awul nih bahwa saya akan memegang atau tutor di jenjang PAUD dan juga Zubair. Nah, sebelum Kakak Amel mau membahas ada kelas apa saja gitu ya Kakak Awul di kelas PAUD dan juga Zubair, Kakak Amel mau tahu dulu nih. Di sini coba silahkan bunda-bunda yang bisa membuka kameranya, terutama bunda-bunda yang baru nih, yang baru bergabung di Sahabat Anak Indonesia. Boleh silahkan dibuka kameranya. Kak Amel pengen ada Bunda Mira. Kemudian ada siapa lagi nih?
Atau kalau misalkan tidak bisa membuka kamera, ayah bunda boleh ini ya, ngasih reaction. Ada Bunda Archila, nih, ada Zikri, ada Afni, Bunda Afni, dan masih banyak lagi ya. Oke, pertama-tama ayah bunda kakak Amel ingin mengucapkan selamat bergabung di Sahabat Anak Indonesia ya. Selamat bergabung di keluarga Sahabat Anak Indonesia. Tentu saja kami sebagai tim di Sahabat Anak Indonesia senang sekali gitu ya merasa berbangga hati memiliki itu gitu ya, kami tutor tim gitu ya mampu untuk berenergi. Nah, tujuan kali ini Kakak Amel akan menginformasikan kepada ayah bunda beberapa rules, beberapa kegiatan yang selama 1 semester ke depan akan ditempuh oleh ayah bunda dan juga anak bunda. Oke, boleh di next slide. Oke, nah sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Kalau tadi kan cuma diperkenalkan oleh Kakak Aul, nama saya Amelia Solihah. Nah, ayah bunda dan juga nanti memanggil saya dengan Kakak Amel. Kebetulan di Sahabat Anak Indonesia ini saya memegang 3 jenjang ya. Ada PAUD, Zubair, dan Muhandis. Nah, di sini juga ada kontak person saya. Ayah Bunda bisa langsung menghubungi saya ya. Apalagi bagi ayah Bunda yang anandanya juga Zubair. Oke. Suara saya sekarang terdengar jelas ayah Bunda? Atau masih putus-putus? Jelas Kakak Amel? Oke, terima kasih Kakak Aldi. Oke. Nah, masuk di pemberian informasi yang pertama, nih bagi ayah bunda yang bertanya-tanya, Kakak Amel lalu ada kelas apa saja sih untuk di jenjang PAUD ini? Nah, banyak sekali ternyata ya, banyak sekali kelas Zoom yang nantinya akan Ananda ikuti. Yang pertama itu ada kelas live. Nah, kalau dulu nih bagi ayah bunda yang udah sebelum-sebelumnya bergabung di SAI, kalau dulu kelas live itu setiap pekan itu bersama Kakak Amel ya di hari Rabu. Nah, tapi untuk semester sekarang dan insya Allah ke depannya untuk kelas live itu dibagi menjadi 2 nih Ayah Bunda. Ada kelas siroh dan juga kelas fun class. Nah, untuk kelas sirohnya itu bersama Abi Ganjar. Nah, kemudian untuk kelas fun classnya itu bersama Kakak Amel dan juga bisa jadi nanti kita berkolaborasi dengan tutor yang lainnya. Kemudian ada kelas reguler. Nah, kelas reguler ini biasanya Kakak Amel adakan di tiap pekan di hari Jumat gitu ya. Kemudian ada kelas Little Muslim, ada kelas Nusantara, tadi juga sudah disinggung ya oleh Kakak Aldi. Kalau sekarang, di tahun ajaran sekarang dan ke depannya itu ada kelas baru nih di Sahabat Anak Indonesia. Ada kelas Nusantara. Kelas Nusantara ini berbasis project nih Ayah Bunda. Jadi nanti outputnya gitu ya, nanti Ananda itu diberikan project. Nah, kalau tadi sudah disinggung oleh Kakak Aldi untuk kelas Bukhari Salahuddin, nanti menggunakan media yang mendukung. Media yang mendukungnya tadi juga disebutkan ada Padlet. Nah, itu udah bagus banget gitu ya, Ayah Bunda. Kita berorientasi pada teknologi di zaman sekarang. Nah, kalau misalkan untuk kelas kelas kecil jenjang Bukhari kelas PAUD maaf PAUD dan juga Zubair. Nah, untuk kelas Nusantaranya nanti outputnya itu boleh nanti diatur oleh Kak Kamel, boleh di-share di sosial media. Nah, tujuan dari adanya kelas Nusantara ini yang pertama adalah memperkenalkan ya Ayah Bunda, memperkenalkan tentunya negara kita. Karena di yang gen-gen alpha gitu ya ayah bunda kadang kita kesulitan atau mungkin memiliki tantangan sendiri gimana sih caranya untuk mengenalkan
negara Indonesia. Nah, maka dari itu terbuatlah kelas Nusantara di Sahabat Anak Indonesia yang basisnya itu adalah project. Outputnya itu project. Nah, nanti kelas Nusantara pertama itu akan mengusung tema. Nah, mengusung temanya itu adalah dari mana asalku. Nah, dari mana asalku? Misalnya itu project untuk membuat video. Videonya bisa berbagai macam ya Bunda. Selain tadi juga Kakak Aldi jelaskan bahwa selain tujuannya adalah membuat bonding gitu ya dengan antara ayah Bunda dan juga Ananda, kelas project ini meningkatkan dan membangun juga kreativitas Ananda. Jadi nanti di kelas project hasilnya itu atau Ananda misalnya hanya membuat video daily, misalnya tidak ya, misalnya Ananda mau mengusungnya Kakak Amel, anak saya maunya bernyanyi, misalnya bernyanyi membawakan lagu daerah dari suku Sunda, sangat menyenangkan ya kalau menurut Kakak Amel. Jadi nanti di awal atau mungkin di pekan kedua, insya Allah nanti akan ada kelas Nusantara. Jadi kelas Nusantara ini dilaksanakannya itu 1 bulan sekali. Nah biasanya ada ada kelas untuk kelas Zoom PAUD yang insya Allah mungkin nanti akan dibarengi oleh Kakak Fitri. Tadi juga sudah Kakak Fitri jelaskan lebih terperinci ya. Ada kelas fikih, ada kelas hadis, dan juga kelas akidah akhlak. Oke, boleh di next slide. Lalu ada kelas apa saja nih di jenjang Zubair? Kalau tadi jenjang PAUD, sekarang ada kelas Zoom di jenjang Zubair. Masih sama, namun yang membedakan untuk kelas Zubair ini adalah kelas tahsin tahfiz yang nanti juga akan dibarengi dengan Kakak Fitri ya. Kemudian ada kelas bimbingan dan konseling yang biasa dibarengi oleh Umidia. Oke, berikutnya Kakak Al. Nah, kalau untuk kegiatannya nih, kegiatan di kelasnya itu apa aja sih Kakak Amel? Nah, kalau di SAI atau bunda-bunda yang udah sebelum-sebelumnya ikut Sahabat Anak Indonesia, pasti sudah tidak heran gitu ya. Karena di SAI itu banyak sekali kegiatan ada kelas crafting juga ya. Kemudian boleh di next Kakak Al. Ada Kakak Amel, mohon maaf sebelumnya suaranya ya. putus-putus, Kakak Amel. Oke. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sudah jelas Kakak Aldi? Aman, Alhamdulillah. Sudah ada lagi suaranya Kakak Au? Sudah ada, Kak Amel? Sudah Kamel, sudah jelas. Nah, boleh di next slide Kakak Aldi. Nah, kalau tadi hanya beberapa ya Bunda, ini hanya segelintir dokumentasi dari kelas-kelas yang sudah kami adakan gitu ya di Sahabat Anak Indonesia. Ada cooking class. Nah, biasanya kalau anak-anak jenjang PAUD sama Zubair karena masih usia dini, ini seneng banget gitu ya sama kelas memasak. Nah, tapi kadang ada juga nih dari kelas Bukhari, Salahuddin yang ikut juga karena menyenangkan. Ya, oh ini kita walaupun kita ayah bunda walaupun kita melakukan olah bersama Anda. Nah, biasanya kalau kelas olahraga itu dibarengi dengan virtual eating nih, atau makan bersama, kita makan bareng-bareng gitu ya, ayah bunda membawa cemilan favorit Ananda. Nah, tapi kalau misalkan ayah dan bunda
bukan Indonesia dan kepo kegiatan apa aja, kelas apa aja sih sebetulnya nanti anak-anak yang akan ada di kelas ya. Wah, ini Boleh cek cek di sama bahaya kok. sahabat kayak kayak ini. Nah, berikutnya setelah tadi kita membahas kelas-kelas apa saja dan kegiatan apa saja yang ada di Sahabat Anak Indonesia, berikutnya itu adalah ada jadwal ya, Ayah Bunda, jadwal kelas Zoom. Nah, untuk jadwal kelas Zoom ini akan diupdate gitu ya sama tutor per jenjangnya setiap bulan. Nah, setiap bulan ini ada contohnya jadwal kelas PAUD ya, kelas Zoom Bentar aja jenjang dikit. PAUD untuk Nah, ya, Cek, bulan ya. 1. Insya Allah nanti, Hah? Ya, mering ya mah makaron mering ya mah. insya Allah nanti untuk jadwal atau foto mengenai jadwal kelas Zoom jenjang PAUD dan juga Zubair itu akan Kakak Amel share di grup jenjangnya masing-masing. Nah, boleh diperhatikan juga ya Ayah Bunda kalau misalkan ini di tanggal-tanggalnya itu ada yang sama gitu ya. Misalnya tanggal 23 ini ada dua. Nah, berarti di hari itu Ananda ada dua kelas Zoom. Seperti itu ya. Oke, boleh di next. Nah, berikutnya Kakak Amel akan menginformasikan juga kepada Ayah Bunda mengenai jadwal akademik ya. Kalau tadi jadwal kelas Zoom, sekarang jadwal akademik. Kalau di sini yang Kakak Amel tunjukkan itu hanya contoh saja. Nah, jadwal akademik itu biasa kami perbaharui di deskripsi box chat ya Bunda. Jadi di deskripsi grup biasanya kami perbaharui jadwal akademik. Nah, jadwal akademik ini biasanya kan mungkin bunda-bunda suka lupa gitu ya. Oh, ini Ananda pekan keberapa nih belajarnya gitu ya. Nah, bisa dicek di sana. Nah, ini jadwal akademik juga membantu ayah bunda gitu ya untuk mengisi laporan pekanan juga. Oh, sekarang di tanggal ini adalah masuk ke pekan kedua gitu. Berarti di pekan ini yang harus selesai evaluasi pekanan kedua gitu, harus segera diselesaikan, harus segera dikirim. Seperti itu. Oke, berikutnya Kakak Al. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Untuk evaluasi jenjang PAUD itu ada 4 ya Bunda. Ada evaluasi harian, ada evaluasi pekanan, kemudian ada triwulan, dan juga evaluasi akhir ya. Nah, untuk evaluasi harian, nah evaluasi harian ini berupa daily activity yang akan ayah bunda laporkan selama 2 pekan sekali ya. Nah, tujuan dari evaluasi harian ini diberikannya daily activity ini adalah untuk menumbuhkan sikap disiplin Ananda, terutama untuk jenjang PAUD. Jadi sedari dini kita bentuk sikap disiplin Ananda. Oh, daily activity-nya berupa apa? Misalnya Kakak Amel. Nah, akan kami sediakan ya, Ayah Bunda akan kami sediakan, nanti akan kami share juga. Namun nih, apabila ada daily active daily activity sendiri atau ayah bunda tuh udah punya daily activity di rumahnya masing-masing karena kan biasanya setiap keluarga, setiap rumah itu punya rules sendiri, punya daily sendiri. Itu juga boleh menggunakan itu. Namun apabila belum punya atau tidak ada, nanti akan kami fasilitasi ya. Nah, kemudian untuk evaluasi pekanan ini adalah evaluasi yang perlu Bunda isi setiap Bunda menyelesaikan rencana kegiatan harian. Nah, di Google Classroom itu sudah ada
RKH ya Ayah Bunda. Nih Ayah Bunda yang baru gimana? Udah mulai dibaca-baca RKH-nya. Nah, sudah kami sediakan ada 6 bulan ya. Kemudian kami pecah lagi menjadi per pekan. Kemudian kami pecah lagi jadi per hari. Boleh dicek. Nah, untuk evaluasi pekanannya ini Bunda isi setelah Bunda menyelesaikan kegiatan hariannya atau kegiatan yang ada di RKH ya. Nah, berupa Google Form ya Ayah Bunda. Jadi silahkan dicek di Google Classroom-nya. Ayah Bunda bisa lihat-lihat gitu ya bagaimana nanti untuk mengisi evaluasi pekanannya. Atau misalnya gimana nih Kak Amel kalau misal di pekan 1 nih kegiatannya itu belum terselesaikan karena Ananda misalnya mau loncat gitu kegiatannya ke pekan kedua, ke pekan berikutnya. Sebetulnya tidak apa-apa ya Ayah Bunda asalkan Ayah Bunda punya catatan sendiri gitu ya. Ayah Bunda bisa menyicil gitu untuk mengerjakan evaluasi pekanannya. Nah, kemudian untuk evaluasi di jenjang PAUD itu ada triwulan. Nah, biasanya untuk triwulan ini dilaksanakan di tengah semester ya. Evaluasi ini bertujuannya untuk mengetahui nih bagaimana kehadiran Ananda misalnya di kelas Zoom. Kemudian bagaimana perkembangan dan adaptasi Ananda selama eh, 12 pekan ya atau selama 12 pertemuan bersama Kakak Amel. Nah, jadi nanti insya Allah di hari Senin atau mungkin setelah setelah meeting Stadium General ini, Kakak Amel nanti akan share checklist perkembangan untuk Ananda di jenjang PAUD ya. Jadi itu sebagai acuan nanti untuk Kakak Amel evaluasi di triwulan ini. Nah, kemudian di jenjang PAUD juga ada evaluasi akhir ya Ayah Bunda. Nah, evaluasi akhir ini diisi di classroom ya. Sudah ada link Google Form-nya. Jadi diisi di akhir semester setelah semua kegiatan di RKH itu rampung atau selesai ya. Jadi berarti ada berapa setelah eh, 6 bulan gitu ya. Setelah 6 bulan pertama, setelah 6 bulan atau setelah 1 semester, Ayah Bunda menyelesaikan kegiatan-kegiatan. Nah, ada evaluasi akhir yang perlu Ayah Bunda isi. Nah, evaluasi akhir ini ditandai juga dengan fasilitas raport ya untuk jenjang PAUD. Dan untuk mendapatkan fasilitas raport ini dilakukan yang namanya tes tumbuh kembang anak atau di SAI itu dikenalnya dengan Zoom One on One. Jadi nanti di akhir semester ada Zoom One on One antara Kakak Amel dan juga Ananda. Nah, untuk kelas Zoom One on One atau tes tumbuh kembang anak ini tidak dibantu ya. Biasanya kan kalau kelas Zoom, biasanya untuk kelas-kelas Zoom biasa itu boleh gitu ya didampingi dan dibantu oleh orang tua. Nah, tapi karena ini evaluasi akhir, jadi biasanya untuk Zoom one on one atau tes tumbuh kembang anak ini tidak dibantu oleh orang tua, tapi hanya didampingi saja yang kemudian diakhiri dengan tanda diberi rapot dan juga ijazah untuk jenjang PAUD. Nah, kemudian Ayah Bunda berikutnya adalah evaluasi jenjang Zubair. Nah, mungkin kalau Ayah Bunda yang sebelumnya sudah di Sahabat Anak Indonesia sudah tidak asing gitu ya dengan evaluasi-evaluasi yang ada di jenjang Zubair. Boleh di next slide Kakak Al. Nah, untuk di jenjang Zubair itu ada weekly project ya. Nah, ada weekly project, kemudian sama ada evaluasi pekanan. Nah, untuk weekly projectnya juga sudah ada ya Bunda di Google Classroom, boleh dicek lagi. Kemudian ada evaluasi pekanan, ada triwulan. Nah, kalau untuk jenjang Zubair atau kelas atau jenjang SD,
kelas 1, 2, 3, evaluasinya itu ada UTS dan juga UAS. Kemudian ada evaluasi akhir yang ditandai dengan pemberian rapot juga. Nah, itu ayah bunda yang Kak Amel sampaikan terkait eh, kegiatan-kegiatan yang akan Kakak Amel dampingi di jenjang PAUD dan juga jenjang Zubair. Nanti kalau misalkan ayah bunda ada pertanyaan mengenai kegiatan-kegiatan atau evaluasi-evaluasi yang ada di jenjang PAUD dan juga Zubair, ayah bunda boleh me-WA kakak Amel ya atau chat pribadi kakak Amel. Nah, itu saja mungkin kakak Aul yang dapat kakak Amel sampaikan. Terima kasih banyak ayah bunda atas waktu dan perhatiannya. Kakak Amel kembalikan ke kakak Aul. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kakak Amel atas penjelasannya mengenai kelas TK dan juga PAUD TK dan juga Zubair ya, kelas 1 sampai kelas 3. Wah, Masya Allah Bunda ya. Selain tadi, kalau kelas Kakak Aldi lebih ke teknologinya, kalau kelas Kakak Amel lebih ke evaluasinya ya Bunda ya. Berarti Ayah Bunda bukan hanya dari kami sebagai tutor yang melihat perkembangan pembelajaran Ananda ini ya, tapi juga kami membutuhkan bantuan ayah bunda di rumah ya, selaku yang sebagai guru juga ya di rumah sebagai untuk untuk anak-anak untuk Ananda ya. Jadi mohon bantuannya untuk melihat perkembangan belajar Ananda ya. Gitu. Jadi tidak hanya dari kami saja, tapi juga dari ayah bunda ya yang memang harus saling kerjasama ya antara kami ayah bunda dan tentunya juga tadi ya anandanya gitu ya. Oke, kalau begitu ayah bunda selanjutnya nih ya, kalau ada sedikit penjelasan dari Kak Au mengenai kelas bimbel ya. Nih, ayah bunda suka bingung nih. Kelas bimbel itu ada apa aja Kak? Kelas bimbel itu kan ada calistung Bunda ya. Yang pertama ada calistung, baca tulis hitung. Ini diperkenankan dari usia 7 sampai kelas 3 ya Kak Amel ya, 9 tahun atau bisa juga dari sampai ke kelas 5 atau kelas 6 SD ya. Gitu. Nah, ini calistung ini tuh ayah bunda bisa pilih nih, anak-anak bisa mau fokusnya kemana? Mau fokusnya ke membacanya, ke caknya, atau ke listnya, atau menulisnya, atau menghitungnya misalnya di bagian matematikanya. Nah, jadi boleh Bunda minta request nanti ke Kakak Amel ya, nanti sebagai tutor calistung kelas bimbelnya ini. Nah, nanti boleh nih apa minta tolong ke Kak Amel, anak saya fokusnya ke membaca aja, atau anak saya fokusnya ke menulis aja, atau berhitung saja boleh. Nanti Kakak Amel akan apa? Akan jelaskan mengenai kelas-kelas itu ya, begitu. Kemudian ada fanpunik, fanponik itu tadi kelas Kapitri ya, kelas bahasa Inggris. Nah, ya Bunda nanti kalau misalnya anak-anaknya mau belajar bahasa Inggris bisa dengan Kapitri. Kemudian ada kelas Arabik sama dengan kelas Kapitri juga. Arabik itu tentang mengenai belajar bahasa Arab ya. Kemudian ada kelas pengembangan media. Nah, kalau pengembangan media ini sudah satu paket ya di kelas Bukhari dan juga Salahuddin. Sudah satu paket dengan kelas reguler. Jadi anak-anak pasti ikut sudah terdaftar di kelas pengembangan media ini. Nah, tapi kalau misalnya ayah bunda nih anandanya, oh adiknya udah di SAI, tapi kakaknya juga mau ikut tuh nih kak kelas pengembangan media, boleh nggak ya? Kalau dari luar SAI, boleh bunda ya, boleh ikut. Nanti mengenai pembiayaan, detail apa kelasnya nanti Kakak Aul akan jelaskan ya. Silakan hubungi nomor admin. Dan ada robotik juga. Nah, kelas robotik juga sama. Nanti ada kelas Arduino ya jenisnya dan juga kelas game
Animation. Nah, nanti boleh hubungi ke Aul ya, selaku adminnya. Kemudian nanti ada penjelasan biaya dan juga kelas-kelasnya. Kemudian yang terakhir itu ada kelas school readiness. School readiness ini Bunda dikhususkan biasanya untuk usia 6 sampai 7 tahun. Biasanya ini untuk kelas persiapan sekolah Ananda ke sekolah dasar ya atau SD. Nah, biasanya nih ayah bunda masih ragu-ragu nih Anandanya apakah udah boleh nih ikut daftar ke SD, apakah emosinya sudah stabil, sudah bisa mengontrol emosi, atau misalnya psikomotornya sudah bagus, kognitifnya sudah bagus, apakah bagaimana kalau misalnya Bunda bingung, nah boleh nih ikut kelas SR ini ya untuk kelas persiapan sekolah ini. Jadi kalau misalnya ada keraguan-raguan nih, aduh Kak, anak saya eh, udah misalnya usianya udah 6 tahun nih atau 7 tahun nih, tapi saya nggak tahu nih anaknya udah siap apa belum nih ke sekolah dasar ya, ketemu teman-teman atau gimana, ketemu orang lain misalnya gitu. Nah, boleh nanti eh diikutkan ke kelas school readiness ya. Nanti kelasnya cuma 3 bulan Bunda ya, 3 bulan. Cuma 3 bulan nanti akan ketemu lagi dengan kakak Amel dan juga konselor eh, yang lain. Nah, begitu ya Bunda ya untuk penjelasan kelas bimbel. Jadi nanti kalau misalnya Bunda mau daftar kelas bimbel, boleh nanti tanyakan ke Aul ya, melalui via nomor admin. Nah, yang selanjutnya nih, kalau mau menambahkan sedikit Bunda ya, tadi kan ada ada kelas yaitu Muslim di jenjang Bukhari dan juga Jubair juga TK PAUD ya. Nah, kelas Little Muslim ini nanti juga akan ada dimasukkan kelas adab Bunda ya. Kelas adab ini nanti jadi adik-adik. Jadi Little Muslim dan kelas adab ini disatukan Bunda ya. Jadi nanti adik-adik bukan hanya belajar mengenai ilmuwan Muslim atau kisah-kisah Rasulullah, tapi juga belajar mengenai adab-adabnya, adab-adab Rasulullah tuh seperti apa nih kalau kepada sahabat, kepada keluarganya, dan juga yang lainnya gitu ya. Jadi kelas adab ini disatukan dengan kelas muslim. Nanti berarti ketemu lagi dengan kakak-kakak tutornya ya, atau kita sebut kalau di sekolah formal tuh eh, wali kelasnya ya. Nah, ketemu lagi dengan kakak Aldinya atau dengan kakak Amel gitu ya ya Bunda ya. Nah, yang terakhir, nah tadi kan ada kelas konseling ya dari di kelas Bukhari, kelas Salahuddin, di kelas Jubair juga ya. Nah, ada konseling, tapi itu kan untuk anak Bunda ya, untuk anandanya gitu ya kelas konseling ini. Nah, kalau untuk konseling orang tuanya mengenai perkembangan anak ada Kak? Ada. Nah, nanti kelasnya itu ayah bunda, tapi bukan kelas, tapi ya ayah bunda berarti. Konselingnya itu pribadi bersama Umi Diah ya tadi sih ya kita. Nah, boleh ayah bunda misalnya mau menanyakan nih anak perkembangan atau melaporkan perkembangan Ananda di rumah. Terus baiknya seperti apa? Mau minta konsultasi ke Umi Diah? Boleh ya. Boleh via chat pribadi di hari Kamis ya. Boleh dicatat di hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore ya. Nah, jadi nanti Umi Diah akan membantu ayah bunda mengenai permasalahan Ananda di rumah ya. Perkembangan Ananda di rumah. Jadi ayah bunda boleh silakan nanti komunikasikan hubungi langsung ke Umi Diah ya untuk chat mengenai konseling Ananda gitu ya. Jadi tadi selain Anandanya yang bertemu dengan Umi Diah di kelas, tapi juga ayah bunda juga bisa ngobrol dengan Umi Diah ya via chat hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore ya. Gitu ayah bunda ya. Nah, begitu ya Bunda penjelasan dari kami mungkin ya untuk stadium general ini, untuk batch 30 ini ya, mengenai kelas-kelas dan juga apa yang harus Ayah Bunda lakukan di rumah ya bersama Ananda. Jadi kami mohon kerjasama Ayah Bunda ya, mohon dilaporkan kegiatan Anandanya di rumah ya yang sudah kami sediakan di RKH itu,
boleh dilaporkan kepada kakak tutornya masing-masing ya. Kalau misalnya ada kesulitan, silakan ditanyakan, jangan segan ya Bunda ya. Karena kami pasti akan menemani Ayah Bunda selama 6 bulan ke depan atau 1 semester ini ya. Selamat bergabung, selamat menjadi keluarga sahabat anak Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami ya, menyempatkan hadir di hari Sabtu ini ya, di weekend ini gitu ya, di waktunya istirahat. Alhamdulillah Ayah Bunda bisa hadir dengan sehat ya. Gitu. Nah, sebelum itu boleh kita dokumentasikan dulu ya Bunda. Boleh silakan dibuka kameranya, yang bisa membuka kameranya. Kita foto dulu ya untuk dokumentasikan sesi pertemuan ini ya Bunda. Nah, silakan. Boleh dibuka. Oke. Siapa Kak Aldi? Oke, Kakak Aul siap ya. Ayah Bunda boleh yang belum menyalakan kameranya, boleh nyalakan terlebih dahulu ya. Oke, Kakak Aldi tunggu sebentar lagi. Oke, sebentar. Apakah Oke, Kak Fitri sudah menyalakan? Kakak Amel apakah bisa menyalakan kameranya? Oke, sudah ada ya. Oke, baik. Kakak dimulai ya. Hitungan ketiga, silakan lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kakak Aul. Sudah Kakak Aldi Institute ya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Aldi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Pamit diri.